Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Berani Nurnafisa. Di sini saya akan mereview tentang peternakan yang berada di Sumedang, yaitu di daerah Jatinangor. Ini peternakan milik IPDN. Di mana di peternakan ini disediakan itu ada sapi perah, di mana dalam proses sapi perah ini diambil susunya, dan susunya ini bisa dibuat untuk susu segar, buat keju, buat susu cair, ataupun tahu susu. Untuk proses peternakan sapi perah ini, kita sebagai pemula perlu diketahui harus disiapkan berupa yang pertama kandang, yang kedua bibit sapinya, yang ketiga pakan, dan yang keempat pemeliharaan sapinya. Nah, di sini kita dapat lihat dan kita dapat amati bahwa di sini menggunakan kandang tipe ganda, yaitu yang sejajar antara selatan dan utara untuk tipe kandangnya. Untuk sapi di sini merupakan sapi perah jenis apa ya? Ada soalnya sapinya itu berwarna putih dan ada hitamnya. Nah, untuk secara umum kriteria sapi perah ini, yang pertama ini harus sehat, kemudian usahakan mengetahui riwayat bayinya, kemudian matanya bening, cerah, tidak kusam dan tidak berair, kemudian tidak banyak keluar lendir dari hidungnya. Yang selanjutnya, kuku harus bagus, bentuk sempurna dan tidak ada gejala bengkak. Bila diraba, suhunya tidak terasa panas. Kemudian tidak ada tanda-tanda mencret pada sekitar duburnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu perawatan itu atau pemberian pakan itu biasanya sapi perah ini diberi makan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, untuk supaya sapinya ini gemuk dianjurkan menggunakan Nutrisimba. Ini merupakan nutri atau mikroba prebiotik lokal yang merupakan isolat alami Indonesia untuk budaya ternak yang berkesinambungan. Nah, ini untuk Nutrisimba ini kemasannya itu 500 ml, dan untuk manfaatnya itu yang pertama mempercepat pertumbuhan, yang kedua meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit, yang ketiga meningkatkan nafsu makan, yang keempat menghilangkan bau kotoran, yang kelima mengurangi stres, dan yang selanjutnya meningkatkan kandungan protein bahan pakan organik segar. Nah, untuk aplikasi Nutrisimba ini biasa digunakan itu untuk langsung dimasukkan ke pakan atau minum, ataupun dipermentasikan terlebih dahulu, atau dicampur dengan rumput segar. Nah, untuk dosisnya atau aplikasinya yaitu 25 ml untuk 2,5 liter air. Nah, perhatikan bila sudah dipakai, ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan hindari sinar matahari langsung. Nah, kandungan di dalam Nutrisimba ini ada Lactobacillus, Acetobacter, dan yeast. Nah, Nutrisimba ini diproduksi oleh PT Rekayasa Agri Utama Bandung. Ini hasil dari lisensi ITB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses setelah makannya baik. Selanjutnya itu sapi itu ada masa kawinnya. Nah, untuk sapi betina ini mengalami birahi relatif pendek, yaitu sekitar 21 hari. Nah, untuk waktu birahi selanjutnya bila tidak langsung dikawinkan, maka harus menunggu 21 hari kemudian. Nah, ciri-ciri bahwa sapi betina ini mengalami birahi, yang pertama nafsu makannya menurun, yang kedua tampak gairah, yang ketiga saling
melenguh dan mendekati sapi jantan. Yang keempat, sering menaiki sapi lainnya, kalau dinaiki akan diam. Nah, selanjutnya pelepah atau tapa merah dan mengeluarkan cairan. Nah, kalau kata orang Sunda mah itu bisa disingkat menjadi 3M. Apa ya? Merah, bukan merah, maaf. Berem, bekah, jeung baseuh cenah. Kitu saur guru peternakan mah. Nah, untuk sapi jantan masa birahinya itu 2-3 hari. Ciri-ciri birahi jantan itu hampir sama kayak manusia ya, karena ini Nah, untuk jantan ini bisa menikahi 25-30 ekor sapi betina dalam satu kali kawin kayaknya. Nah, ketika sapi telah hamil atau telah dibuahi, ini selama 7 bulan atau setelah memasuki usia 7 bulan masa kehamilan, itu tidak boleh diambil susunya, atau kata lain itu dikeringkandangkan, karena untuk menyiapkan proses kelahiran. Nah, setelah proses kelahiran untuk sapi ini lahir, itu diambil susunya atau disebut itu ronsum, itu diberikan 0,5 jam atau sampai 1 jam, jangan lebih dari itu, soalnya itu merupakan daya tahan tubuh untuk sapi yang baru lahir. Nah, bisa juga kalau air ronsumnya itu banyak, itu bisa digunakan untuk tahu susu. Tahu susu dari hasil perahan pertama ini rasanya itu sangat gurih dan lembut sekali. Nah, biasanya ini jarang ya untuk proses tahu susu ini, karena induknya itu langsung menyusui si anak sapi tersebut. Nah, untuk anak sapi ini pertama lahir itu bobotnya itu yang bagus itu 31,5 sampai 51,5 kg dengan bulu yang mengkilat dan kondisinya sehat. Setelah lahir itu segera kita cek itu alat pernapasannya, kemudian memotong tali pusar dengan menyisakan 2 cm dari pangkal pusar dan diberi yodium atau tintun 10% untuk mencegah peradangan pada tali pusarnya. Selanjutnya segera memberi kolostrum, itu yang tadi saya sudah jelaskan, memberi air susu perasan pertama ibunya, kemudian pisahkan pedet dari induknya. Nah, untuk pertama kali memberi air susu kepada anaknya itu menggunakan jari, kemudian disiapkan di ember. Nah, di sana anak sapi tersebut akan terbiasa minum susu dari ember. Nah, untuk selanjutnya si ibunya yang sudah melahirkan itu biar segar itu diberi minum gula merah, kemudian telur, kemudian madu. Nah, agar stamina setelah melahirkan itu kembali normal. Nah, untuk selanjutnya itu tentang pemerahan. Nah, pemerahan susu sapi ini dilakukan 2 kali sehari. Kemudian masing-masing pemerahan ini berlangsung selama 5-7 menit saja ya untuk satu sapi. Nah, sebelum melakukan pemerahan, kita harus gunakan tangan kita yang bersih, cuci dulu. Selanjutnya si puting sapi tersebut dibersihkan dengan menggunakan air hangat. Kemudian sekitar kandang atau sebaiknya itu sebelum pemerahan susu, sapi itu dimandikan terlebih dahulu agar si susunya itu sehat atau tidak tercampur dengan bakteri. Nah, untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memerah susu. Yang pertama itu kandang dan perawatan. Perah harus benar-benar bersih, kemudian badan sapi harus dibersihkan terlebih dahulu, yang saya sudah bilang tadi, dimandikan terlebih dahulu. Kemudian pemerah susu pun harus dalam keadaan bersih. Nah, kitanya juga yang memerah
itu harus keadaan bersih. Selanjutnya yang ambing susu dicuci terlebih dahulu oleh air hangat. Nah, tadi yang saya sudah bilang, kemudian saya ulangi lagi. Nah, kemudian perawatan lainnya untuk sapi ini, yang pertama pemberian vaksin atau obat cacing, selanjutnya pembersihan kandang dari kotoran selama 1-2 kali sehari. Selanjutnya sapi dimandikan setiap hari agar senantiasa bersih dan bebas dari penyakit. Nah, untuk perawatan pedet selanjutnya, itu makanan pedet atau anak sapi ini beda-beda ya, dari umur, tergantung umurnya. Ada yang umur masih kecil itu diberi makannya itu masih diberi protein ya, untuk 7 hari pertama ini. Kemudian untuk pedet lepas sapi itu antara umur 4-8 bulan ini diberi konsentrat 11,5%, hijauan 10% dari bobot hidup. Kemudian susunan konsentrat untuk pedet lepas sapi ini terdiri atas 26% bungkil kelapa, 24% bungkil kedelai, 25% dedak halus, dan 25% ampas tapioka. Nah, jumlah pemberian kolesterol yang tadi ini maaf kelewat. Kemudian sapi darah ini 8-14 bulan. Ini 55% bungkil kelapa, 40% dedak halus, dan 50% ampas tapioka. Nah, untuk sapi dewasa atau masa produksi atau masa laktasi ini, ampas tahunya 10 kg per hari, kemudian rumput 30-35 kg per hari. Kemudian diberikan ini 3 kali sehari untuk yang masa laktasi. Nah, sapi perah betina ini sudah bisa beranak setelah 2,5 tahun. Nah, setelah melahirkan sapi bisa diperah selama 10 bulan. Nah, setelah 10 bulan 10 bulan sapi perah betina bisa beranak setahun sekali. Nah, biasanya sapi dikering terlebih dahulu selama 2 bulan menjelang lahiran. Seperti itu. Silahkan apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, komen ya di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Yuk, assalamualaikum.